Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi dengan saya. Ya, kita akan belajar lagi tentang fisika. Di sini kita akan belajar masih tentang bab kinematika, tapi di sini kita membahasnya tentang gerak 2 dimensi dan gerak 3 dimensi. Nah, di sini untuk gerak 2 dimensi itu merupakan lintasan pada bidang datar ya. Jadi gerak pada 2 dimensi kita bagi dua, yaitu gerak peluru atau proyektil dan gerak melingkar. Sedangkan gerak 3 dimensi itu gerak yang lintasannya berada dalam ruang. Oke, kita next. Gerak dalam 2 dan 3 dimensi di sini tidak lengkap jika kita jelaskan hanya menggunakan tanda positif atau negatif saja. Terus bagaimana untuk mengetahui gerak 2 dan 3 dimensi? Maka kita menggunakan yang namanya vektor ya. Jadi kita pakai dari gerak 1 dimensi tersebut kita buat yang namanya vektor sehingga kita mendapatkan hasil dari gerak 2 dan 3 dimensi. Untuk gerak 2 dan 3 dimensi ini seperti contoh ya. Di sini menembakkan sebuah meriam yang sini langsung jatuh ke bawah ya. Jatuh ke bawah lurus. Ini merupakan vertical motion only. Kemudian yang ini ditembakkan lurus sampai sini. Ini gravity free path ya. Kemudian kalau yang arahnya melengkung seperti ini dinamakan dengan projectile motion ya, atau gerak projectile. Oke. Nah, di sini kalau yang vertical only ini berarti dari sumbu dianggap sumbu Y ya. Nah, kalau gravity free path yang dia lurus seperti ini kita anggap dalam sumbu X. Seperti itu. Jadi di sini kita akan bahas tentang yang pertama. Nanti kita bahas satu-satu aja biar lebih paham untuk mempelajarinya. Yang pertama tentang the displacement vector atau vektor perpindahan yang sudah kita bahas di sebelumnya. Kita review ulang lagi. Kemudian yang kedua adalah general properties of vector. Ini juga sama, kita review ulang. Yang ketiga, position, velocity, and acceleration. Ini juga sudah pernah kita bahas. Kemudian yang keempat adalah special case 1 tentang projectile motion. Kemudian yang kelima, special case 2 tentang circular motion. Oke. Tapi di sini nanti ada tambahan gerak-gerak yang lainnya juga kita pelajari. Oke. Untuk yang pertama tentang displacement vector. Ya. Untuk vektor perpindahan di sini dalam 2 dimensi kita nyatakan dengan sumbu X dan sumbu Y ya. Sumbu X itu arah yang horizontal sedangkan Y adalah vertikal ke atas. Oke, ini ada pertanyaan di manakah A berada? Maka di sini jika ada pusat acuan ya, titik awal di sini benda bergerak ke arah A. Maka untuk vektor posisi A ini ya dengan jarak R dan arah theta ada sudut yang antara sumbu X dengan jarak R-nya tadi. Dari konsep gerak 2 dimensi ini kita nyatakan bahwa perpindahannya adalah kita tuliskan dengan simbol anak panah di atas ya. Nah, anak panah di atas seperti ini. Itu besaran vektornya. Maka kita nyatakan untuk penjumlahan vektor kemarin juga sudah kita bahas. Di sini untuk resultan dari vektor ya ada benda yang berpindah dari posisi P1 ke P2 kemudian P2 ke P3. Nah, posisi seperti ini misalkan ini vektor A, ini panjang vektor B, dan ini panjang vektor C. Maka berapa panjang vektor C? Di sini dituliskan
bahwa C, ya, vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ya, ini namanya resultan dari vektor. Ya. Oke. Nah, di sini untuk penjumlahan vektor sendiri ada, kalau yang pertama ini ya, namanya head to tail method of vector addition. Jadi sini dilihat untuk kepala ini ya, panahnya ini. Ya, kalau panahnya di sini kemudian terus lanjut ke sana, berarti ini ditambahkan ya. Kalau panah ketemu ujung, berarti ini ditambahkan C sama dengan A plus B. Nah, kita juga bisa pakai yang namanya parallelogram method for adding vectors. Ini jika vektornya ketemu enggak kepala ketemu bawah ya, ujungnya. Jadi di sini pangkal, pangkal. Ini pangkal ketemu pangkal, misalkan A-nya ke sana, B-nya dari pangkalnya sama pangkal-pangkalnya, maka kita pakai yang metode ini, di mana C-nya adalah A plus B sama ya, atau B ditambah A. Nah, pakai rumus pun ini, ternyata C sama dengan A plus B itu tidak sama dengan nilainya C A plus B. Apa ini maksudnya? Maksudnya ini adalah besaran vektor, kalau di sini besaran skalar. Nah, kalau dinyatakan di sini ya, dalam vektor. Oke. Ini adalah latihan seorang pria berjalan 3 km ke timur dan berjalan 4 km ke utara. Ke timur kita anggap sumbu X-nya ya. Sumbu X di sini 3 km satuannya ya. Kemudian dia ke utara, kita anggap dia ke atas ya, sejauh 4 satuannya km. Nah, berapakah resultan perpindahannya dari dia ke sini sama ke sini? Berarti kita pakai yang metode parallelogram. Nah, kita tuliskan di sini ya. Dia ke sana 3 kilo, ke atas 4 kilo ya. Kita ujung ketemu pangkal. Nah, ini kita tambahkan ya. Nah, di sini kita pakai yang namanya rumus Pythagoras. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Ingat-ingat kalau vektornya dia C sama dengan A plus B, nah karena dia ini menyatakan arahnya ya. Nah, di sini secara kita selesaikan dengan rumus Pythagoras karena dia membentuknya segitiga. Ya kan? Dimana A kuadrat 3 kuadrat, B-nya adalah 4, maka kita dapatkan ini 9 ditambah 16, hasilnya 25 km kuadrat. Ini masih kuadrat ya, maka kita akarkan. Ya, C sama dengan akar 25 sama dengan 5 km ketemu. Nah, untuk sudutnya sendiri kita bisa tentukan menggunakan rumus tan theta sama dengan B plus A. Maka theta sama dengan tan pangkat min 1 atau B per A ya. Ya. Ini kita menggunakan kalkulator ya, di mana tan min pangkat min 1 4 per km sama dengan 53,1 derajat. Nanti ini saya latih juga menggunakan kalkulator menghitung sudut yang seperti ini. Hitung ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua tentang general properties of vector. Nah, di sini ada beberapa vektor ya. Ini secara garis besar penggambaran vektor, kemudian penambahan ya, addition. Ini negatif of vektor, kebalikannya jika posisi A ke sana dia positif, maka B ke bawah adalah negatif A ya. Atau A sama dengan negatif B, itu nggak apa-apa. Atau kebalikannya. Dengan subtraction atau pengurangan, itu berarti dia seperti ini. A posisi B ke atas jadi ke bawah, maka min B, seperti itu. Atau ini posisi A ke sana, B-nya yang semula ini ya, C sama dengan A min B di sini. B-nya ke sana, ke depan, A-nya ke sini. Nah, tapi dia posisinya ketemu pada pangkalnya. Nah, kemudian multiplication by a scalar.
Kalau dengan skalar dikalikan dengan berapapun, nilainya juga sama ya. Dikalikan dengan skalar aja. Nggak ada rumus tertentu. Oke, untuk penjumlahan vektor sendiri, nah di sini ada resultan, misalkan benda bergerak dari posisi awal ke A, B, C, D. Maka resultan hanya melihat awal dan akhir saja ya. Maka R sama dengan A plus B plus C plus D. Dari sini ya, untuk resultan sendiri tadi sama ya, A plus B sama dengan B plus A. Ini penjumlahan vektor itu bersifat komutatif, bisa dibalik. Nah, di sini untuk Rx, nah ada Rx, ada Ry, ini juga sama. Nah, dari sini, jika udah diketahui Rx, Ry-nya, maka kita buat rumus Pitagorasnya. Dan rumus sudutnya juga sama, Ry per Ex ya. Rumus ini juga harus tahu. Nah, ini hanya rumus aja, nanti kalau penerapannya kita hitung aja. Untuk pengurangan vektor tadi ya, bisa A min B. Di sini dia posisinya ini, dia yang berbeda. Nah, ini ke sini A. Nah, B ke atas jadinya ke bawah, min B. A min B. Ini kalau yang atas B ke atas positif, dia ke kiri jadi negatif, jadinya B min A. Dilihat gambar vektornya, jika A min B itu dia ke bawah panahnya, sedangkan B min A panahnya ke atas, jadi dianggap A min B itu tidak sama dengan B min A, seperti itu. Untuk penguraian vektor tadi ya sama ya, jadi penggunaan rumus Pythagoras seperti ini yang digunakan ini ya, kuadrat dan tandanya Y per X gitu. Untuk ini ada jembatan keledai. Nah, di sini maksudnya apa? Ada depan, miring, samping. Dulu kita kenal ya, ada desa, sami, ya, demi, sami, desa. Nah, dulu ya, ini kita bikin singkatan baru aja. Sin berarti sindir. Apa itu sindir? Sin sama dengan depan dibagi miring. Nah, cos, cosir. Berarti cos itu cos sama dengan samping bagi miring. Tan berarti tandes, tandes ya. Berarti depan dibagi dengan samping ya. Jadi terserah kalian mau menghafalkannya. Jadi untuk menghitung yang namanya theta atau sudut. Latihan soal, seorang pria berjalan 3 km ke timur dan kemudian berjalan 4 km dengan arah 60 derajat terhadap arah timur ke utara. Berapa resultan perpindahannya? Ya, di sini kita tambahkan gambar ya yang sesuai dengan soal yang tadi. Dia bergerak ke timur 3 km ya. Kemudian 4 km dengan sudut 60 derajat. Berarti kita hitung 60 derajat segini. Misalkan ya, kan 90 derajat segini ya. Ini sisanya 30. Ke arah sini sejauh 4 km. Jadi ditanyakan berapa ini jarak dari titik awal sampai titik akhir atau C-nya. Nah, dari sini kita ketahui untuk AX-nya, ya AX-nya 3 km, AY-nya ini dianggap 0 karena tidak ada ya AY-nya. Sedangkan B itu 4 km, maka B di sini kan dia miring, maka kita harus menyatakannya dengan X dan Y karena dia miring, terdapat sumbu X dan Y. Nah, di sini untuk BX-nya ini BY-nya. Nah, maka perlu diketahui yang dekat dengan sudut biasanya itu adalah kita pakai cos ya. Jadi BX sama dengan B cos theta, sedangkan BY sama dengan B sin theta. Jadi kita akan C-nya dan theta satunya ini ya, theta satunya. Oke, coba kita lanjut ke sini ya. BX tadi kan B cos theta ya, berarti B cos 60, B kita masukkan 4, kan 4 km ya. Dikali cos 60 berapa? Kalian harus hafal dengan sudut istimewa ya, sama dengan 2 km ya, 4 kali setengah, kemudian B-nya B sin theta, sin 60, itu sama dengan setengah akar 3,
maka di sini 4 kali setengah akar 3 atau 2 akar 3 gitu nggak apa-apa. Kalau ada kalkulator, diselesaikan dengan kalkulator juga boleh. Kemudian untuk komponen resultan perpindahannya, itu Cx sama dengan Ax plus Bx. Jadi disesuaikan dengan koordinatnya dulu, karena ada X sama Y, karena 2 dimensi ya. Jadi Ax-nya tadi kita dapatkan 3, Bx-nya 2, kita tambahkan sama dengan 5 km. Ay-nya tidak ada, 0 ya, karena dia geraknya ke timur, tidak ada Y-nya. Ditambah 3,46 ini tadi, maka hasilnya 3,46. Nah, besarnya C itu kita peroleh dengan rumus Pythagoras tadi. Berarti C sama dengan akar kuadrat ya. Cx kuadrat berarti 5 kuadrat ditambahkan Cy kuadrat 3,46 kuadrat. Kita selesaikan pakai kalkulator. C-nya didapatkan berapa? Akar 37 ternyata. Kita selesaikan pakai kalkulator, didapatkan nilai C-nya sama dengan di sini 6,08 atau 6,1 km ya. Oke, kemudian sudutnya berapa? Tan theta sama dengan Y pro X, berarti Y dibagi CX. Y-nya 3,46, CX-nya 5. Maka didapatkan 0,692 ya kan untuk tan theta-nya. Sedangkan theta-nya sendiri itu tan pangkat min 1 dari hasilnya tadi ini didapatkan untuk sudutnya adalah 34,7 derajat. Oke, kita lanjut. Untuk vektor satuan ini perlu kalian ketahui juga, di mana untuk vektor satuan untuk menunjukkan satu arah tertentu, jika I itu berarti dia disumbu X, kalau Y disumbu J disumbu Y. Dan panjangnya itu satu satuan, dia tidak punya yang namanya dimensi, dan dia saling tegak lurus ya. I ke sana, J ke sana, sama seperti X sama Y. Jadi bersifat ortogonal. Nilai derajatnya adalah 90 derajat kalau tegak lurus. Dimana untuk vektor satuan ini kita nyatakan bila ada Z juga, ya, ini sudah ketiga dimensi ya masuknya karena ada Z, maka vektor satunya dipakai adalah K, jadi IJK. Nah, untuk penambahan itu bisa jika vektor A ini ditambahkan semua, maka yang vektor satuannya sama kita tambahkan ya. Kalau ada vektor satuannya, maka AX plus BX, AY plus BY, AZ plus BZ. Jadi sesuaikan dengan vektor satuan. Jadi nggak boleh ini ditambahkan semua, gitu nggak boleh. Jadi harus disesuaikan dengan vektor satuannya. Nah, untuk vektor perpindahan sendiri, di sini juga ada yang sudah dibahas ya, posisi awal dan posisi akhir. Sehingga untuk vektor perpindahan itu posisi akhir, ya finish, dikurangi dengan R inisial atau awalnya, posisi awal. Ini vektor perpindahan juga sama, pakai sama Y ya. Nah, kecepatan ini juga rumusnya sudah kita pelajari, di mana V sama dengan delta R per delta T, atau delta X per delta T, S per T, sama aja ya. Oke, lanjut. Untuk kecepatan sesaat itu mengalami yang namanya perubahan kecepatan. Oke. Ya, di sini ada contoh soal ya, di mana sebuah kapal layar, kita langsung gambarkan aja di sini ya, untuk biar mudah untuk mengetahuinya. Misalkan dari titik pertama di sini adalah 100 200 ya dari posisinya. Nah, kita gambarkan posisi X sama Y-nya. Oke, ini X, ini Y. Posisinya di sini ini 200, ini berarti 100. Kemudian di sini 120, ini 210. Posisi yang kedua. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, jika gambarnya seperti ini, kita bisa membuatkan yang di tengah Vx sama Vy, kemudian V total ya. Nah, kita buat, kita gambar di sini ya. Nah,
seperti ini, maka kita harus tahu berapa Vx-nya dan berapa Vy-nya. Jika ini V, ya V-nya di sini kita ketahui dari kan S per T ya, berarti jarak Vx-nya berapa, dari 100 ke dari 100 ke 120, maka Vx-nya sama dengan Vx, kita lihat di sini Vx-nya berarti dikurangi kita pakainya, berarti 120 dikurangi 100, Vx-nya sama dengan 20, sedangkan Vy-nya dari 200 ke 210 berarti 10 ya. Nah, sudah ketemu Vx Vy-nya, maka V total rata-rata itu sama dengan Vx plus Vy ya. Pakai ini ya, akar kuadrat ya. Nah, Vx kuadrat plus Vy kuadrat sama dengan kita masukkan berarti 20 kuadrat plus 10 kuadrat sama dengan 400 ditambah 100 sama dengan akar 500. Kita tulis di mana ini? Nggak cukup, akar 500 kan sama dengan 100 kali 5 ya kan, berarti kita jadinya 10 akar 5 ya kan, 100 kali 5, 100 nya kita keluarkan jadinya 10 akar 5. Oke, kita ketemu meter per sekon. Meter per sekon. Oh maaf, ini kan baru, ini jaraknya ya, maaf, astagfirullah. Jadi karena ini jaraknya baru S nya, maka V ini 20 kita bagi, ini kan 2 menit ya, 2 menit ini berarti sama dengan 100 berapa, 20 detik ya, maka ini kita bagi 120, maaf, 2 per 12 sama dengan per 6. Kalau ini bagi 120 per 12 sendiri ya. Nanti kalian selesaikan caranya seperti ini yang bersama, nanti ketemu berapa, sedangkan sudutnya data sama dengan tan ya, Vy per Vx, nanti kalian cari juga. Oke, gitu ya. Lanjut ke percepatan, ini juga sama, rumusnya kita pakai delta V per delta T. Ingat rumusnya untuk satuannya adalah meter per sekon kuadrat ya. Untuk percepatan sesaat itu limit mendekati 0 ya waktunya. Nah, ini pakai vektor satuan AXI plus AYJ. Ini juga ada contoh soal yang bisa kalian kerjakan juga. Sebuah mobil bergerak ke timur dengan kecepatan 60, kemudian dia mengelilingi kurva, dan 5 detik kemudian mobil bergerak ke utara dengan kecepatan 60 km per jam. Yang ditanyakan berapakah percepatan rata-rata mobil ini. Nah, silahkan juga dikerjakan ya. Terima kasih dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.